apabila kita digigit serangga berbisa, tawon atau disengat tawon. Nah ini. Nah akhirnya setelah lama kita masuki hutan bambu, akhirnya sampai di perkebunan warga nih sahabat. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan menelusuri perkebunan yang ada di sekitar rumah nih. Di sini pertama kita melalui perkebunan kopi dan akan menuju ke perkebunan bambu yang sangat luas. Anis. Dan medan yang kita lalui seperti biasanya di daerah saya itu perbukitan. Jadi ini jalannya menurun atau lamping lah, kalau di daerah saya disebutnya lamping. Nah di sini kita lihat nih kopinya udah sebagian udah banyak yang matang nih sahabat. Nah ini dia ada rumput berduri nih sahabat, entah apa namanya, tapi ini keren nih, kelihatannya bagus kalau dibikin tanaman hias, bagus nih. Kita lanjut lagi menelusuri jalan setapak. Dan tahu nggak nih sahabat, kita ini akan menuju ke perkebunan bambu yang ada di daerah saya. Yang konon ini adalah perkebunan bambu yang paling angker di sini loh sahabat. Dan kita pun udah semakin dekat nih, udah mulai terlihat ada pohonan bambu di pinggir perkebunan kopi ini. Iya, saat satu ngikis dia. Oh. Di kopi udah pada matang nih, kopi ini udah siap panen ini. Udah siap panen di kopi semua. Dan lanjut lagi nih sahabat, kita semakin dekat memasuki perkebunan bambu yang sangat luas. Dan sebentar lagi kita akan melihat apa sih yang ada di dalamnya perkebunan bambu ini. Saya pun untuk pertama kalinya loh masuk ke dalamnya sini. Luas. Iya, kebun awi dia 1 hektar namanya, Wak. Masya Allah nih, di sini kita akan disuguhi perkebunan bambu yang sangat melimpah nih. Di Ciamis itu banyak banget sahabat kebun bambu atau pohon-pohon bambu, itu banyak, surganya pohon bambu ya di Ciamis ini. Dan luas perkebunan bambu ini kurang lebih ada 1 hektaran loh sahabat. Nah kita udah mulai nih masuk, di sini ada jalan setapak. Nah di sini auranya pun udah terasa berbeda loh sahabat. Kita tazabur alam. Ini jadi saya kalau kesini kalau sendiri ini nggak berani nih sahabat. Dan warga pun kalau kesini sendiri sih rata-rata nggak berani kalau masuk ke dalam-dalam, kecuali di pinggiran luar. Makanya saya pun berdua nih sama tetangga warga di sini, warga sekitar yang sudah biasa dia kesini, udah tahu seluk-beluknya. Di bawahnya ada persawahan. Karena di mana ada pohon bambu pasti ada mata airnya, di bawah itu keluar mata air. Jadi ceritanya begini sahabat, kenapa kebun bambu di Sumur Bandung ini disebut angker? Karena pada zaman dulu beberapa belasan tahun ke belakang ini konon di sini itu pada bulan-bulan tertentu masih sering terdengar suara gamelan. Dan warga di sini kalau yang sedang berkebun atau pergi ke kebun bambu sering menemui 3 pasang ekor ular hitam buntet yang dianggap adalah sebagai penguasa di sini. Dan konon bagi orang yang indigo atau yang mempunyai kelebihan khusus, melihat perkebunan bambu di sini itu bukan perkebunan bambu biasa, tetapi di dalamnya itu adalah istana seperti kerajaan. Dan satu fakta yang hingga saat ini masih berlaku atau terjadi, yaitu air di sini itu nggak boleh diambil sama warga ke atas. Jadi nggak bisa diambil langsung, disedot pakai pompa gitu. Jadi ada kejadian beberapa warga sudah mencoba menggali sumur di bawah itu, di bawah yang ada mata airnya itu. Belum sampai selesai dia udah sakit dan malamnya mimpi buruk. Dan di sini juga konon sahabat masih banyak ini nih hewan landak nih. Terbukti dengan kita lihat nih, itu ada lubang-lubang landak tuh di bawah tuh. Tuh yang ada lubang-lubangnya, nah itu lubang landak. Masih sering banyak warga yang nemuin landak di sini. Jadi saya pun konten kesini sahabat bukan hanya ingin bercerita tentang keseramannya saja, tapi ingin melakukan edukasi ya, sambil melihat apa aja sih yang ada di kebun bambu ini. Dan bila mana kita masuk di tempat seperti ini ya yang disebut angker, jangan lupa kita pun menjaga adab seperti kepada manusia. Saya pun tadi ya udah bersalam-salam
ke ahlal wilayah di sini, meminta izin supaya tidak terjadi apa-apa. Nih, kita lanjut terus sahabat nih. Semakin ke dalam, ke bawah, menjalannya pun semakin rumit sahabat, banyak banget bambu yang malang melintang. Ya Allah, hobi dulu aing keplos. Diguling, Pak. Ada ya, Pak, hati-hati. Jalannya semakin rumit nih sahabat. Kayaknya udah lama nih nggak ada orang yang masuk ke sini. Buka jalan, Pak. Dan di sini jalan kita terhalang nih sama bambu yang malang melintang, Masya Allah sahabat. Kebun bambu. Susah lewatnya juga. Lanjut kita semakin dalam nih sahabat dan semakin ke bawah. Nah, semakin menuju ke tempat titik sentral yang konon adalah di sini ada sumber paling kuat ada di sini nih. Nih biasanya sahabat kalau di kebun-kebun bambu yang lain, kalau di bawah gini nih biasanya udah ada sumur, dibikin sumur lalu disedot pakai pompa air ke atas ke rumah-rumah. Kalau di sini tuh nggak ada sahabat. Di sini tuh paling aman karena udah beberapa warga mencoba menggali. Nah, dia itu akan mimpi buruk dan sakit. Jadi nggak boleh minta yang mimpi dalam mimpinya, minta nggak boleh diambil airnya. Nih, tapi kita nggak bisa melihat sumber air, mata air yang deras nih sahabat, karena saya tadi masuknya dari tengah ya. Kalau mau melihat sumber air itu dari depan, harusnya dari pesawahan. Di sana airnya ditampung ke selokan dan dialirkan ke sawah-sawah dan kolam-kolam warga. Kita udah posisi di tengah, di paling bawah nih sahabat. Di pinggir itu ada selokan, tuh di atas ada liang landak. Lihat liang landak tuh. Keluarnya malam. Liang landak ini wakabehnya tah. Tapi kalau yang ada isinya kadang ada nutup. Wah, ini lubang landak sepanjang ini. Ini katanya banyak landak. Sepanjang jalur. Kayak gua-gua kecil. Nah, ini saya berada di satu titik sumber energi yang paling kuat nih sahabat. Nih, di depan saya itu, nah ini adalah batu yang sudah tertutup daun-daun bambu. Ini batu besar, ini energinya paling kuat nih sahabat. Konon disinilah istana utamanya. Sosok-sosok yang ada di sini. Kurang sambil edukasi ya, lihat perkebunan bambu. Kita lanjut lagi sahabat, kita ke dalam lagi, ke depan lagi. Nah, di sini kedengaran suara air nih sahabat. Air mengalir di bawah itu saluran. Air. Nah, ini mata air asli itu, airnya kedengaran suaranya. Rucuk-rucuk dari perkebunan bambu. Ada suara burung nih, bagus. Kita lanjut lagi sahabat, terus kita lihat lebih dalam lagi. Usaha tuh ngalah. Marau pitapak. Nah, ini ada tanaman pacing nih. Pacing nih kalau di kota dibikin tanaman hias. Baba lawak. Kadewa. Allahu Akbar. Ya jalan ini. Dia ya kena tamyang di dewa eueuh. Jalan lagi Masya Allah, ini bambu pada rebah. Ini rebah ya mah. Di sini tuh banyak monyet, Pak. Biasanya. Monyet. Monyet. Melewati terowongan bambu atau ya mah. Daya orang kemaliwat. Ampun.
Iya. Jarang. Allah, ada pelan nih mah. Ampun. Wah, kita masuki hutan bambu. Nah, dia ada di dia jarang kasabaku jama. Kia mah tertentu. Allahu Akbar. Bunyi, Bang. Apaan tuh? Liang lanak, Pak. Kayak deui itu. Tuh. Ngalah lanak tidak? Liang lanak itu mah tuh. Berarti itu tadi ya. Nah, iya, tumbuhan yang liar, tumbuhan di alam, apa namanya ya? Masya Allah. Aduh. Ini juga bilang. Eta. Dapat tinggal luar dari lanak macam. Liang landak unggul itu. Perkebunan bambu semua pokoknya. Wah. Orang paling di tonggo unggul pinggir. Pinggiranna. Aneh kan dia. Mun keur zaman baheula aya Oktober itu jeunatna. Eta gaya kana kidang. Iya. Aing bae teu asina rokan anjing ini keur. Di udah bukan aing embe. Kidang. Wah, harus tong leuweung keneh. Lumayan capek juga nih sahabat. Masih muter terus menelusuri perkebunan bambu di sini. Ini saya menuju satu lagi lokasi yang sumber energinya konon masih kuat nih sahabat. Di sini itu ada sendang, dulunya sendang tua apa sumur tua. Cuman sekarang udah nggak terlalu kelihatan, udah semakin tertutup semak belukar. Assalamualaikum ya ahlal wilayah. Nah itu di bawah itu adalah dulunya ada sumur tuh ya. Sekarang udah tertutup semak belukar dan bambu. Ada batu-batunya, ada 3 kayaknya tuh batu di atasnya. Cuma batu. Bala, malang, kehalangan segala rupa. Kasabah ku jama kabeh. Masih saya lanjut lagi sahabat. Kita jalan lagi terus ke depan ke arah keluar menuju ke perkebunan milik warga. Capek oge ngaprak. Sugan urang sumur teh belah dia wa belah nu tadinya. Tidinya. Baheula mah tina lompong itu seliangnya tara eureun. Baheula mah. Nya. Aya punah ieu. Ya nama tinggal dihandapnya hulu caina. Ini teh bebener udah ini. Ini jerotan dia. Buah manuk, buah naon. Ya, tumbuhan naon pepandanan ieu teh. Nah, kini udah terbukti sahabat di sini itu tidak ada peralon air malang melintang. Biasanya di kebun bambu lain itu lewat itu banyak peralon, pasti di bawahnya udah disedotin bikin sumur lalu disedot pakai pompa air ke atas. Ini di atasnya perumahan padahal rumah warga loh sahabat. Di atas perkebunan bambu ini. Namun di sini emang terbukti nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani ngambil. Nah, di sini masih kita bisa temukan bambu yang namanya bambu tamiang kalau di Sunda mah. Bambu yang biasa dibuat alat kerajinan suling. Nah, yang kecil-kecil ini tuh. Kan banyak kecil-kecil. Biasa bikin suling, terus kerajinan lainnya. Nih. Saya akan mengambil satu ruas nih sahabat yang patah tuh. Jadi saya ngambil satu pohon batang bambu tamiang nih. Yang disebut tamiang ini kayak begini. Tuh tipis bambunya. Nih, panjang. Ini ruasnya panjang dari ruas ke ruas. Ini biasanya buat bikin suling bambu.
dan kerajinan-kerajinan lainnya. Ya, bambunya khusus. Udah jarang ini. Kita lihat. Tuh. Tipis. Ini kalau masih muda ada airnya boleh diminum ini. Ini masih ada air, cuman karena udah agak tua jadi dikit tuh. Kalau haus kita di kebun bambu bisa ambil bambu yang muda, kita kupas kayak gini, kita minum airnya nggak apa-apa, sangat sehat. Nah, akhirnya setelah lama kita masuki hutan bambu, akhirnya sampai di perkebunan warga nih sahabat. Ujung kebun bambunya di sini nih. Nah, sini udah perkebunan milik warga. Kita sambil memantau suara burung nih sahabat. Tapi sekarang burungnya udah nggak sebanyak dulu, sekarang udah berkurang. Terutama anis bambu nih udah jarang banget anis bambu sekarang, padahal suaranya bagus banget. Zaman dulu banyak banget. Alamat cantik mana punya. Akhirnya sampai di jalan keluar. Wah, ini bambu yang habis ditebang. Kalau ada di sini ntar diangkut ke pinggir jalan nih, buat dijadikan bahan keperluan pertanian dan sebagainya. Sini di umumnya orang menanam ini kapol, tanaman kapol. Kebun kapol tuh. Ini kapol. Ini tanaman hias yang tumbuh liar. Nah, ini ditemukan nih pohon ciciap kalau di kampung di sini sebutnya. Ciciap tuh ada buahnya, tumbuhan hutan. Nah, ini getahnya ini ada konon salah satu obat ampuh bila kita digigit serangga berbisa, tawon atau disengat tawon. Nah, ini daun ciciap ini getahnya nih yang putihnya. Nah, ini sangat ampuh. Langsung aja diolesin getah ciciap ini. Kalau kita disengat tawon, insya Allah cepat sembuh, tidak akan bengkak. Nah, tadi lo bawa monyet di marana es nah. Kan itu seloba di jarah ke monyet dia nah segar. Ayo, jangan bawa monyet. Di dia loba. Loba. Pohon sirsak. Temukan pohon sirsak atau nangka Belanda. Nih. Tuh, nih nangka Belanda atau sirsak tuh. Nah, berbuah. Duh. Nah, ini tumbuhan ini nih, tekokak nih. Pohon tekokak. Cuman sedang tidak berbuah. Oh, ada sebuahnya satu. Nah, ini ada yang sedang berbuah tuh. Ini buah tekokak. Ini tumbuh liar. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ada buahnya. Cuman ini dipakai sarang. Kalau tekokak ini daunnya dipakai sarang ulat ini. Jadi ntar ada ulatnya di dalamnya nih. Kebun kopi dan kebun kapol. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu video saya. Ambil saja sisi baiknya, ambil hikmahnya, dan di sini kita jadikan sebagai edukasi bersama-sama. Kita belajar tentang alam dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buah kapol nih. Ini komoditi yang lumayan di sini harganya. Stabil seperti kopi. Akhirnya nyampe di kampung, nyampe di rumah.